Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Astarah Putri Radifa, Nuraini Aidelia Putri, Riza Hadiansyah, dan Widya Putri Azhara. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai strategi pembelajaran PAILKAM. Apa sih strategi pembelajaran PAILKAM? PAILKAM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan, kreatif, efektif, dan menarik. PAILKAM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar atau approach to teaching yang digunakan bersama metode tertentu dan pelbagai media pembelajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Model strategi pembelajaran ini mengarahkan kepada guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, karena terdapat asumsi bahwasanya jika guru terlalu mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar, maka akan menurunkan tingkat keaktivitasan dan kekreativitasan dari seorang siswa. Maka dari itu, strategi pembelajaran PAILKAM ini hadir sebagai solusi agar sama-sama baik dari pihak guru maupun pihak siswanya sama-sama memiliki daya aktif, inovatif, dan kreatif. Yang pertama ada pembelajaran yang aktif. Aktif dalam strategi pembelajaran ini yaitu memposisikan guru sebagai seorang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar. Sementara siswa sebagai peserta belajar yang dituntut untuk aktif. Dengan strategi pembelajaran yang aktif ini diharapkan akan tumbuh dan berkembang segala potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Sebagai contoh, misalkan guru hanya sebagai fasilitator di dalam kelas yang mengarahkan para siswanya untuk membentuk kelompok, diskusi, dan pada akhirnya siswanya sendirilah yang mencari media pembelajaran, bahan pembelajaran, dan pada akhirnya siswanya dituntut untuk aktif baik berdiskusi dalam internal kelompoknya maupun diskusi dengan antar kelompok yang ada. Dan di situ guru memantau dan sebagai fasilitator saja. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membelajarkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Maka guru diharapkan dapat menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Oleh karena itu, untuk memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Karena dalam pembelajaran yang inovatif, guru juga dituntut untuk berinovatif gitu agar diciptakannya suasana yang kondusif dan nyaman gitu. Dan untuk selain itu juga bukan hanya guru dan siswa juga untuk berinovasi dengan mencari media-media pembelajaran atau materi-materi di luar sumber dari yang diberikan oleh guru tetapi masih relevan dengan materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran yang menggunakan lingkungan. Strategi pembelajaran yang menggunakan lingkungan adalah salah satu strategi yang mendorong siswa agar belajar tidak tergantung dari apa yang dalam buku pegangan guru. Konsep pembelajaran ini berangkat dari belajar konseptual dengan lebih mengedepankan bahwa hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh siswa adalah apa yang ada pada lingkungannya. Misalnya, siswa yang sekolahnya berada di kompleks perkotaan, maka bagaimana memanfaatkan hal-hal yang ada di kota itu menjadi sumber belajar siswa. Demikian pula siswa yang sekolahnya dekat laut, bagaimana menggunakan laut dan sekitarnya sebagai sumber belajar siswa. Dengan mengetahui lingkungan yang ada di sekitarnya, maka kelak siswa setelah selesai belajar, dia akan berusaha memanfaatkan lingkungan ini sebagai sumber daya yang akan dikelolanya sebagai sumber yang dapat memberikan nilai tambah baginya. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran yang kreatif adalah salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran kreatif ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan anak yang dalam teori
Hemisfer disebutkan bahwa belahan otak anak terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri sifatnya konvergen dengan ciri utamanya berpikir linear dan teratur. Sementara belahan otak kanan sifatnya divergen dengan ciri utamanya berpikir konstruktif, kreatif, dan holistik. Hasil penelitian para pakar psikologi pendidikan dan ahli-ahli instruksional menemukan bahwa belahan otak anak belum banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia belum menyentuh bagaimana menggali potensi siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran banyak bersifat konstruktif dengan menekankan pada garapan domain kognitif. Hal ini bisa terlihat dari sistem pendidikan kita yang masih banyak mengandalkan hafalan dan ukuran keberhasilan siswa ditentukan oleh bagaimana kemampuan siswa menuliskan jawaban atau memilih pilihan jawaban secara objektif dari masalah yang dihadapkan kepada siswa. Sementara, domain menciptakan sesuatu setelah belajar belum mencapai tujuan pembelajaran kita. Akibatnya, lulusan sekolah kita masih kaya dengan teori. Sementara, pasar kerja menghendaki sumber daya yang mampu melahirkan sesuatu sebagai bagian dari penguasaan pendidikan. Next. Yang kelima, pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif adalah salah satu pembelajaran yang diterapkan guru dengan maksud untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran ini menghendaki agar siswa yang belajar di mana dia telah membawa sejumlah potensi, lalu dikembangkan melalui kompetensi yang telah ditetapkan. Dan dalam waktu tertentu, kompetensi belajar dapat dicapai siswa dengan baik atau tuntas. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan berlangsungnya proses belajar apabila dalam dirinya terjadi perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan sebagainya. Untuk menentukan pembelajaran yang efektif tentunya memerlukan indikator untuk mengukur. Dari hasil penelitian para ahli, ada 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif, yaitu pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan materi, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang baik. Yang keenam, pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama, pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Pembelajaran yang menarik merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran PAILKAM. Kelebihan dari strategi pembelajaran PAILKAM ada 9. Yang pertama, siswa belajar bekerja sama. Yang kedua, mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Yang ketiga, menghargai potensi semua siswa. Yang keempat, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar karena adanya variasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik dapat mengembangkan dirinya. Yang keenam, peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, mental dan fisik peserta didik akan terasah secara optimal. Yang kedelapan, mampu melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang kesembilan, melatih siswa menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. Kemudian untuk kekurangannya ada 5. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga lebih sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukannya. Yang ketiga, dalam pembelajaran PAILKAM, sering kita memakai media sehingga membutuhkan biaya yang lebih untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, guru dituntut untuk kerja ekstra dalam pengembangan pembuatan EPP agar dapat menciptakan pembelajaran yang diinginkan. Dan terakhir, dalam pembelajaran ini, guru harus selalu dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Next.
Dasar pertimbangan pemilihan strategi PAIKM. Secara filosofis, tujuan pembelajaran adalah untuk memfasilitasi siswa menjadi pemikir kritis, humanis, lentur, dan adaptif dalam menerapkan pengetahuan di dunia nyata. Model pembelajaran digunakan adalah berlandaskan pada paradigma konstruktivistik, yaitu model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan hakikat pembelajaran humanis. Belajar dengan menggunakan lingkungan memungkinkan siswa menemukan hubungan yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata. Konsep dipahami melalui proses penemuan, pemberdayaan, dan hubungan. Guna menumbuhkan minat belajar para siswa, maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengajar. Kreativitas adalah salah satu kata kunci yang harus dilakukan guru untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal. Dalam proses pembelajaran PAIKM terjadi dialog aktif antara siswa dan guru, atau guru dengan siswa, dengan sumber belajar lainnya. Yang pertama, PAIKM lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan pelatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Dalam kasus ini, siswa diharapkan belajar dengan mandiri. Yang kedua, PAIKM lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru mengemas dan merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya, langkah pelaksanaan strategi PAIKM. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran ini membuat siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Sehingga dengan strategi pembelajaran yang aktif ini diharapkan akan tumbuh dan kembang segala potensi yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar mereka. Yang kedua, pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. Pembelajaran ini dapat menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar yang paling efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Strategi ini meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. Dalam pembelajaran ini, suatu proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa. Strategi pembelajaran ini menstimulus kognitif siswa agar terpacu untuk berpikir secara luas dan kompleks. Dalam hal ini, contoh pembelajaran dengan berpikir tingkat tinggi dapat direalisasikan dengan penggunaan soal-soal khas dalam ujian. Selanjutnya, pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda. Dengan melakukan strategi pembelajaran ini, setiap anak pasti memiliki perbedaan gaya belajarnya. Contohnya terdapat 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, merupakan gaya belajar siswa yang berfokus pada penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditori, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan. Sehingga dalam hal ini, peran guru dalam memperhatikan gaya belajar siswa sangat penting. Selanjutnya, pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multi-arah. Mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa. Pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran di mana seorang guru harus dapat menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa aktif dalam bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan memberi peluang yang sangat besar kepada peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dan secara umum, konsep pembelajaran dengan menggunakan lingkungan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak. Hal ini sama seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar, di mana dalam kegiatan pembelajaran tidak selalu berpusat pada bagaimana proses pembelajaran yang terjadi.
Tetapi lingkungan sekitar juga penting untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, tetapi lingkungan tidak mendukung seperti lingkungan yang tidak sehat, kotor, dan banyak sampah, maka akan menghambat proses kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru memantau proses pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tidak hanya dibiarkan begitu saja dalam proses pembelajarannya, tetapi guru juga ikut mengatur dan memperhatikan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi agar tujuan dari pembelajaran tersebut akan terrealisasikan. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak. Selain memantau proses kegiatan pembelajaran, guru juga memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil kerja siswa dengan pemberian rewards atau penghargaan dalam bentuk pujian maupun pemberian barang. Next. Selanjutnya, upaya pemecahan kasus pembelajaran PAILCAM. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kemudian memberi tugas atau masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini, dilakukan agar siswa terbiasa untuk memecahkan suatu permasalahan baik masalah dalam hal pendidikan maupun sosial. Tujuan yang diberikan akan memicu kognitif siswa untuk berpikir secara kompleks dengan masalah-masalah sosial yang ada dan siswa dapat memecahkan sendiri permasalahan tersebut. Yang kedua, guru menjelaskan logistik yang dibutuhkan, prosedur yang harus dilakukan, dan memotivasi peserta didik supaya terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Dalam hal ini, guru harus memenuhi fasilitas siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pemberian motivasi juga perlu diterapkan agar memicu siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, bereksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, dan merumuskan hipotesis. Hal ini untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan berkaitan erat dengan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya secara penuh pada pembelajaran. Yang keempat, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau mengevaluasi proses-proses penyelidikan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut menguasai materi pelajaran yang diberikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.